Kau ngapain? Brengsek kau. Siapa yang mengizinkanmu tidur di kamarku? Aku mengerti. Kemarin, saat aku mabuk, kau ingin mengambil keuntungan dariku, kan? Aku yang mengambil keuntungan darimu. Tadi malam jelas-jelas kamu yang mabuk. Mati-matian memaksa aku untuk menemanimu. Kamu masih beralasan. Aku beralasan? Lihat sekarang kamu berpakaian tertutup seperti ini. Kira-kira siapa yang berani melecehkanmu? Kamu tadi malam mabuk berat. Mabuk sampai seperti babi mati. Sial, siapa yang tertarik? Kau. Kau apa kau? Cepat bersihkan dirimu. Kau harus tahu, untuk apa kita datang ke sini. Kau masih berani bicara. Proyek kimia Jinhai kali ini pasti gagal. Belum tentu. Ini tidak. Apakah ada alasan lagi? Seperti ini, boleh kan? Tetap saja terasa kurang sesuatu. Bukannya kau memiliki tubuh yang begitu bagus? Kau tidak keluar untuk memamerkannya? Itu membuang-buang sumber daya sekali. Aku tidak mengizinkanmu berbicara omong kosong. Baiklah, baiklah. Jangan bercanda lagi, bicarakan yang penting. Kau ingat apa yang kukatakan padamu? Demi kenaikan pangkat dan gaji, aku akan berjuang. Tapi bagaimana jika dia menyakitiku? Bagaimana? Tenang saja. Aku di sini. Lagi pula, tidak mungkin dia yang akan melakukannya. Anak muda Xingye berani mempermainkan saya. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. HMPH. Kakak Luo. Kau masih berani datang? Aduh. Kemarin aku mabuk berat. Hari ini aku datang untuk menebus kesalahanku. Jangan macam-macam denganku. Kalian kabur kemarin. Tahu nggak betapa malunya aku sendirian? Pergi sana. Aku tidak mau melihatmu lagi. Aduh. Kak Luo. Aku tahu kau sedang marah besar. Baiklah, biar ku berikan sesuatu untuk menenangkanmu. Menenangkan. Benarkah? Tentu saja benar. Tapi aku tidak suka menggunakan barang itu. Selama kau mau. Bagaimanapun caranya. Kalau begitu, ayo. Aduh. Kak Luo, aku rasa mungkin ada kamera pengawas. Bagaimana kalau kita cari kamar? Aku akan melayanimu dengan baik. Bagus, kau memang berpikiran matang. Aduh. Ayo hihi. Kak Luo. Ada apa lagi? Cuci saja. Cuci apa lagi? Aduh, Luoge. Kau cuci saja. Kalau begitu kita cuci bersama. Luoge, sebelumnya aku beli kostum kelinci. Bagaimana kalau aku pakai dan kau lihat? Very good. Aku suka kelinci kecil yang besar dan putih. Hehehe. Tunggu aku sebentar, aku mau mandi dulu hehehe. Bukannya ini bisa berhasil? Tenang saja, aku sudah memeriksanya. Inspeksi mesin dari Jepang sama sekali tidak memenuhi syarat. Luo Cheng ini pasti sudah menerima banyak suap. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Kelinci kecil, aku mau keluar. Kelinciku mana? Bukankah kau bilang ingin mengenakan kostum kelinci? Kakak angsa, aku dengar kau suka yang natural ya? Kostum kelinci, lain kali saja aku pakai untukmu, ya? Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai, haha. Haha. Bos sedang dalam suasana hati yang baik ya? Kau brengsek ngapain di sini? Pergi kau. Sayang, dia menggangguku. Apa? Dia berani mengganggumu? Aduh. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Aduh, jangan dipukul hahaha. Jangan pukul lagi. Kakak Ye. Lepaskan aku. Kerja sama kita bisa dibicarakan. Kau mau bicara apa? Berani sentuh wanitaku? Hari ini juga akan kuhabisi kau. Hei. Jangan. Kak Ye. Asalkan kau melepaskan aku. Kerja sama perusahaan kita bisa dinegosiasikan.
Kau pikir aku akan mempercayaimu? Kalau begitu begini saja. Aku bertanya, kau menjawab. Jika ada yang membuatku tidak puas, maka akan kupotong jari-jarimu satu persatu. Baiklah, baiklah, tanyakan saja padaku. Aku pasti akan menjawab jujur. Aku bertanya padamu. Apakah mesin besar yang diberikan Dongyang kepadamu bermasalah? Dongyang itu airnya sangat dalam. Kalian berdua. Aku bertanya, kamu menjawab. Apakah memang bermasalah? Ada masalah? Masalah apa? Mereka memberikan semuanya mesin yang direkondisi. Apalagi komponen dalamnya semuanya bekas. Jadi harganya ditekan sangat rendah. Kau tahu tidak mesin besar seperti ini, jika terjadi masalah bisa merenggut nyawa? Saya sudah memikirkan masalah ini. Tapi selisih harga pembelian. Dan ada terlalu banyak suap dari Dongyang dan yang lainnya. Sekarang saya ingin Anda dan Dongyang memotong semua kerjasama. Harus mengikuti Fei Yang. Kalau tidak, video akan segera diposting secara online. Sebenarnya, tidak masalah dengan siapa saya bekerja. Ini hanya masalah berapa banyak yang Anda hasilkan. Anda tahu ini hari ini. Kurasa akan sulit untuk meninggalkan Jingbei. Maksudmu apa? Saya bisa terus bekerja sama dengan kalian. Tapi Jepang pasti tidak akan menyerah begitu saja. Maka saya besok akan menjadwalkan pertemuan dengan kepala dari pihak Jepang, Shizanya. Jika kalian bisa mengatasinya, maka saya bisa menandatangani kontrak resmi dengan kalian. Baiklah, pergilah kau. Kenapa kau membiarkan dia pergi? Kenapa tidak kau biarkan dia langsung menandatangani kontraknya? Aku punya rencana sendiri. Rencana apa yang kau punya? Rencana macam apa yang kau rencanakan? Kau kira kau siapa? Akulah atasanmu. Sekarang juga aku perintahkan kau untuk segera mengambil kembali kontrak itu. Kau mengerti apa? Ku bilang padamu. Menandatanganinya sekarang pun tak ada gunanya. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, semuanya akan sia-sia. Kau tahu tidak betapa bahayanya besok? Jika terus begini, kita semua akan mati. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kau temani mereka tidur? Kau begitu cantik. Dan tubuhmu juga begitu bagus. Mereka pasti mau. Pergilah. Kau. Karena besok kita akan mati juga. Maka hari ini kita bersenang-senanglah. Si brengsek Chen itu boleh menyentuh orang lain. Aku tidak boleh. Ya kan? Kau jalang ini, sok polos sekali. Ya. Aku memang jalang. Kau pikir aku mau jadi jalang? Ayahku meninggal sejak kecil. Ibuku tidak memberiku makan. Sejak kecil dia menyuruhku untuk berbaring dan menghasilkan uang. Dia tidak membiarkanku bersekolah. Kukira setelah masuk perusahaan Fei Yang, hidupku akan membaik sedikit demi sedikit. Tapi ibu dan adikku seperti parasit yang mengeksploitasi aku. Mereka menindasku, aku hanya bisa berjuang keras untuk naik. Berjuang keras untuk menghasilkan uang. Dengan begitu aku bisa melepaskan diri dari mereka. Salahku apa? Maafkan aku. Jangan pura-pura. Kau ini benar-benar bajingan. Aku susah payah menunggu kesempatan lewat Cheng yang agar bisa hidup tenang beberapa hari. Tidak kusangka kau juga mengancamku. Baiklah, mari kita bicara jujur. Kau dan Cheng Yang, kalian berdua sangat menindasku. Memanfaatkan aku, apa salahku? Baiklah, salahku padamu. Bukankah kau hanya melihatku cantik? Melihat tubuhku bagus? Lalu ingin tidur denganku? Tidurlah. Setelah selesai bermain hari ini, bisakah kau menghapus videonya? Tenang saja. Besok aku akan melindungimu dengan baik. Istirahatlah dulu. Hahaha. Haha. Tenang saja, selama aku ada tidak akan terjadi apa-apa. Ya Makun. Kerjasama yang menyenangkan. Salam. Ah, minuman yang enak. Haha. Rupanya orang penting apa yang datang kepada kami. Ternyata hanya dua babi bodoh hahaha. Kalian orang Dongi,
Harus hati-hati bicara di wilayah Daxia kami. Kalian berdua yang merebut pesanan Kim He Chemical dari kami Dongyang. Perusahaan kami sudah bekerja sama dengan Kim He Chemical selama 3 tahun. Ini perpanjangan kontrak biasa. Sedangkan kalian, Dongyang, dalam berbisnis mengandalkan kemampuan. Kim He Chemical memilih kami, Dongyang. Hanya membuktikan kalian tidak punya kemampuan. HMPH. Jadi kalian mengandalkan kata-kata saja, itulah kemampuan kalian ya. Pemulung. Hanya sedikit sekali itu. Ambil besi tua itu. Penipu itu menakut-nakutiku. Kau lebih baik diam dulu. Selamatkan nyawaku dulu. Begini saja, Yasa. Kita berdua berteman saja. Berapa uang yang kau mau? Sebutkan harganya. Bagus. Aku dengar wanita Dongi cantik-cantik ya. Oh, sepertinya kalian negara kerajaannya? Bagaimana kalau kalian memanggil ratu kalian untuk dilayani saudara-saudara ini? Brengsek. Ye Feng, jangan tidak tahu diuntung. San Ye Jun sudah sangat memberi muka padamu. Jangan sampai kau menolak kebaikan dan menerima hukuman. Aku memang menolak kebaikan dan menerima hukuman. Kalian orang Dongi, berani menggunakan senjata di wilayah Daxia kami. Jika aku tidak mengurusnya, berapa banyak orang yang akan kalian rugikan? Aku tidak menginginkan permaisuri kalian. Tapi jika Dongyang berani bertindak semena-mena di wilayah Daxia lagi, aku akan mengantar kalian menemui leluhur kalian. Kau ingat itu. Jangan mendekat. Kontraknya bisa ditandatangani. Saya tanda tangan, saya tanda tangan. Ye Feng. Kau hebat sekali. Aku masih punya hal yang lebih hebat. Mau mencoba? Kita sebaiknya kembali ke Qinghai dulu. Kerjasama sudah berhasil. Bonusnya kita bicarakan nanti. Kamu paling tidak akan dipromosikan menjadi wakil direktur setelah kembali, kan? Tidakkah kamu mempertimbangkan untuk memberiku hadiah? Hadiah apa yang kamu inginkan? Putuskan hubunganmu dengan Cheng Yang. Urusan pribadiku tidak perlu kamu urusi. Akhirnya sampai di rumah. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik hari ini. Besok jangan sampai terlambat masuk kerja. Baik. Tuan Lin. Ikut saya. Saya belum makan. Kalau begitu, biar saya buatkan mie untukmu. Kepala bagian Sia. Tolong bantu bawa koper saya ya. Saya pergi dulu. Silakan duduk dulu. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak. Baik. Kau ngapain uleni adonan? Uleni apa sih? Kita uleni yang lain saja, ya. Setelah selesai makan, segera bersihkan dan pergi. Kau kira aku siapa? Hah? Kau pikir aku pembantu rumahmu? Kalau tidak. Ada apa sebenarnya? Sejak kembali dari Beijing, kau tidak mengizinkanku menyentuhmu. Apakah kau? Dengan dia? Kau bicara apa sih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aduh. Lepaskan aku. Pak Tua Cheng, setiap harinya kau makan apa sih? Suplemennya bagus sekali.
Setiap hari begitu sibuk. Apakah tubuhmu sanggup menahannya? Jangan sok-sokan denganku. Akulah pemimpinnya. Lain kali bicara padaku, jaga ucapanmu. Pemimpin? Pemimpin apa? Aku memanggilmu. Kaulah pemimpinnya. Kalau aku tidak memanggilmu, kau hanyalah angin lalu. Ada apa? Malam ini perusahaan akan mengadakan pesta perayaan untuk kalian. Nanti, manajer Xia akan menjadi wakil direktur. Kau akan menggantikan posisi manajer. Hanya itu saja. Aku nanti akan punya ruangan sendiri. Lain kali ingatlah untuk aktif melapor. Mengerti? Pergi kau. Ham-ham. Ada apa? Itu, saya ingin meminta bantuanmu. Akhirnya menyadari kebaikan saya. Tenang saja. Dijamin puas. Kau bicara apa sih? Bukankah ini ibuku yang menjodohkanku dengan seseorang? Aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku. Baiklah, lalu bisakah pura-pura menjadi nyata? Itu tentu saja tidak boleh. Itu tidak bisa dibiarkan. Paling hanya boleh ciuman. Yang lain tidak boleh. Baiklah, ayo pergi ke pesta perayaan. Ini adalah perusahaan. Sekarang kamu pacarku. Takut apa sih? Lalu Wang Dong? Dia sepertinya sudah mengundurkan diri. Oh, pergi. Kenapa belum sampai juga? Dazuang, jangan khawatir. Malam ini aku pasti akan menjodohkan kalian berdua. Hehehe. Aduh. Sialu, akhirnya kau datang juga. Yao Yao, kakimu kenapa? Aku jatuh saat dalam perjalanan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tidak bersama putriku? Bu, ini pacarku. Ye Feng. Oh, dia sudah punya pacar. Kau masih meminta mas kawin padaku? Mas kawin, ya ampun. Dazuang, jangan terburu-buru. Lihat dia, kulitnya gelap sekali. Anda murni. Dia tidak mantap seperti Anda. Oh Bibi. Jadi Anda menyukai menantu yang gemuk. Saya berkata, bisakah Anda berbicara? Jika Anda tidak dapat berbicara, diam. Aduh, kurang bicara sedikit? Xia Luyao, aku bicara padamu. Malam ini juga kamu harus menyelesaikan masalahmu dengan Dazuang. Suruh anak itu pergi dariku. Ibu mertua. Sekarang aku adalah pacar Yao Yao. Di depanku kau malah memperkenalkan dia kencan buta. Ini tidak pantas, kan? Kalau kamu mau tinggal dan makan bareng. Aku tidak keberatan menambah satu pasang sumpit lagi. Tapi aku takut kamu merasa rendah diri. CK? Oh iya. Yao Yao, Bibi dengar kamu suka jam tangan. Aku sudah membelikanmu satu. Lihat, apakah kamu suka? Aduh, lihat saja jam tangannya yang harganya ratusan ribu, benar-benar kaya raya. Dia itu pandai, perhatian, dan juga cekatan. Tante terlalu baik. Ini memang seharusnya saya lakukan. Ayo, Yao Yao. Haha, biar aku pasangkan untukmu. Wah, bagus sekali. Benar-benar lembut sekali, hehehe. Cantik. Kenapa cantik sekali? Hehehe. Mau kemana? Kau berani sekali memukulku. Saudaraku. Memukul wanita itu tidak pantas. Xia Luyao. Hari ini aku akan jujur padamu. Secara halus, aku datang ke sini untuk kencan buta. Secara kasar, aku datang ke sini untuk mengambil barang. Ibumu sudah menerima uangku, jadi hari ini. Tenanglah. Malam ini aku akan benar-benar menebus semuanya padamu, Yao Yao. Kau menjualku lagi, ya? Kenapa kau tidak berkonsultasi denganku? Aku akan berkonsultasi denganmu untuk apa? Aku sudah membesarkanmu selama ini. Apakah sedikit hak ini pun tidak kumiliki lagi? Kalau begitu, bukankah aku telah membesarkanmu dengan sia-sia? Apa yang kau maksud kau kubesarkan? Dari kecil hingga besar. Uang taruhan judimu. Bukankah uang sekolah adik-adikmu semuanya kuperoleh? Lalu bukankah itu sudah seharusnya? Kalau kau mampu, reinkarnasi saja ke keluarga kaya. Kalau kau tidak mampu, maka terimalah takdirmu. Tempat ini, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Kalau tidak, dia akan pergi denganku hari ini. Kembalikan 2 juta itu padaku. Baiklah, akan kubicarakan jujur padamu. Uang hantaran 2 juta itu sudah kuterima, tapi semuanya sudah kuterima, aku kalah total. Seuang pun tidak tersisa. Tidak ada uang, aku harus membayar dengan nyawa. Yao Yao, kumohon padamu. Tolong bantu ibu kali ini, ya? Lagi saja. Adik-adikmu akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi.
Kau tidak bisa membiarkan ibumu kekurangan uang begitu saja, kan? Benar kan? Kau ingin lepas dariku, kan? Kalau begitu, menikahlah dengan Dasuang. Dengan begitu, aku bersumpah aku tidak akan mengganggumu lagi. Boleh ya? Tidak perlu mendengarkannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ayo pergi. Ye Feng, terima kasih. Pergilah kau. Ada apa? Perempuan sepertiku. Mau bersama siapapun, tetap sama saja. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Dasuang. Aku mau. Aku peduli padamu. Kita lihat siapa yang berani menghalangi kita hari ini. Bukan itu. Dasu. Kau tidak apa-apa kan? Ah. Siapa yang berani menyentuhnya? Saya telah mengambil 2 juta milikmu. Apakah kau masih punya keberatan? Terima kasih hari ini. Terima kasih untuk apa? Kau kan sudah menjadi orangku. Mulai sekarang, kakak akan melindungimu. Lalu kau tidak masuk untuk duduk sebentar? Duduk untuk apa? Masih ada urusan duduk? Ah, menyebalkan sekali. Kalau kamu tidak masuk, aku masuk sendiri. Ayo, ayo. Halo, Paman Bebe. Ibu saya belum pulang. Bisakah kamu membantuku mencari ibu? Bebe, jangan khawatir dulu ya. Kamu nonton TV saja di rumah. Aku dan ibu akan segera pulang. Di telepon itu anakmu, ya? Nanti saja akan kujelaskan. Sekarang aku sedang ada urusan penting. Tuan Shen, mari kita minum 1 gelas. Wah, Tuan Shen, hebat sekali minumnya. Mari, 1 gelas lagi. Tuan Wang, saya benar-benar tidak tahan meminumnya lagi. Tidak, Anda harus memberi saya minuman hari ini. Mengapa? Hahaha. Bagus. TN Shen. Lagi sibuk apa? Tentu saja ini semua tentang seks. Ah. Kau mau apa? Aku mau. Ah. Kak Yun, kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ye Feng, bagaimana kau bisa secepat itu mengambil proyek dari tangan Shen Qingyun? Kurasa kau mengambilnya dari tempat tidur, ya? Wang Dong, jika kau mempersulit klienku karena masalah ini, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Tuan Shen, jika Anda tidak ingin perusahaan Anda bangkrut, segera singkirkan orang-orang yang tidak penting. Ah. Kak Yun, sebenarnya ada apa? Wang Dong bilang 2 hari lalu. Suruh aku mengakhiri kerjasama dengan Fei Yang. Berbalik dan bekerja sama dengan Jepang. Aku tidak mau. Dia lalu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menargetkan perusahaanku. Kau hanya memainkan trik ini, ya? Pantas saja perusahaan Jepang itu licik. Kau benar-benar rendah. Tuan Wang, aku baru saja membuat kontrak dengan Fei Yang. Sekarang aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saya tidak ingin membicarakan hal ini denganmu. Tuan Wang, saya akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Mohon maafkan saya. Tunggu sebentar. Tuan Shen, saat saya membicarakan kerjasama denganmu dulu, kamu tidak bersikap seperti ini padaku. Bukankah kamu sangat sombong? Awalnya aku seperti pengemis. Memohon padamu bahkan untuk sekedar melirikku. Lalu apa yang kau inginkan? Apa? Kau minum ini. Maka aku akan memilih untuk terus berbicara denganmu. Kau. Baik, aku minum. Ibu Ye Feng, sial, namanya Ye. Jangan lupa selingkuhanmu. Pulanglah dan beritahu. Majikan Dongyang. Klienku, Ye Feng. Siapapun tidak bisa menyentuhnya. Kak Yun, kita pergi.
Malam ini dingin sekali ya. Ah, maaf ya, Kak Yun, aku tidak sengaja mengambil keuntungan darimu. Tidak apa-apa, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Ayo pergi. Masuklah. Kak Yun, Bebe tidak di rumah? Dia di rumah, menangis. Saya sudah menyuruh pamannya menjemputnya. Ah, silakan duduk dulu. Saya akan menuangkan air untukmu. Baik. Minumlah air sedikit. Kak Xieyun. Xiao Feng, kamu berencana bercerai? Untuk seseorang yang sama sekali tidak mencintaiku. Tidak ada yang perlu disesalkan. Bagaimana menurutmu tentang aku? Kak Yun tentu saja baik. Cantik pula. Figuranya juga bagus. Dia juga seorang wanita karir. Wanita karir macam apa sih? Bukankah karena di rumahnya tidak ada laki-laki? Xiao Feng, bisakah aku bersandar padamu? Baiklah. Kak Yun. Sebenarnya aku sangat mengagumimu. Tapi aku juga seorang wanita. Aku juga ingin dicintai. Selama bertahun-tahun, hatiku hampir mati. Tidak percaya? Meraba saja. Aku tahu kau pria yang baik. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, bolehkah? Terima aku, ya? Hah? Apakah kau membenciku? Kak Yun, kau mabuk. Aku takut kau akan menyesal setelah bangun nanti. Aku pergi dulu. Sialan, Zhengnan memainkanku ya? Hei. Ye Feng, kenapa kau datang? Ye Feng, berani kau memukulku? Serang dia. Kita lihat siapa yang berani macam-macam. Biarkan kau di rumahku. Biarkan kau di rumahku. Biarkan kau di rumahku. Membiarkanmu di rumahku. Membiarkanmu di rumahku. Ini, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Memanggil siapa kakak ipar? Saat kau di rumahku, apa yang kau pikirkan? Sekarang kau tahu, jadi tidak berani lagi. Beri aku 3 hari waktu. Aku akan mengembalikannya seperti semula. Kembalikan kunci rumahku padaku. Ya baiklah. Sial. Kakak, aku dipukul Ye Feng. Kakak, aku dipukul angin. Apa? Ah, Kak Sang. Kau tidak apa-apa kan? Sedang apa sih? Kaget-kaget saja. Kak Sang, barusan adikku menelepon. Bilang dia dipukuli oleh kamu Feng. Tahu segalanya. Saya orang saudara Zhang. Berani memukul saudaraku. Brother Zhang, Anda harus mengajarinya lebih banyak pelajaran untuk saya. Berani Anda menggertak saudara ipar saya. Halo, Master San. Saya orang yang bijak. Aku ingin meminta bantuan kecil padamu. Sayang, baiklah. Tenang saja. Kalian ngapain di sini? Ye Feng, kau brengsek. Kau tidak tahu kalau Fei Fei adalah wanitaku? Adiknya saja kau berani sentuh? Zheng Yufei, kau masih punya harga diri tidak sih? Adikmu merusak rumahku, kau masih berani membela diri? Itu memang salahmu sendiri. Siapa suruh kau memukuli adikku? Seandainya aku tidak memberimu pelajaran. Xiao Qiao, kau masih belum tahu bagaimana berbicara dengan keluarga Zheng kami. Hanya segitu saja. Penampilanmu menakutkanku. Cukup berani kau.
Kau siapa? Tuan muda ketiga pun tidak mengenalmu. Tuan muda ketiga apa? Itu panggilan orang lain. Ah, akulah yang dipanggil Xiongsan. Mendengar nama tuan muda ketiga kami, kau sampai ketakutan, ya? Hahaha. Iya, aku sampai tertawa terpingkal-pingkal. Aku tahu berbrother dan berbrother kedua. Aku juga tahu Forester Guang Touqiang. Berketiga itu apa sih? Kau benar-benar mau mati, ya? Hei. Sang, adikku. Minggir sedikit. Nanti terkena percikan darah. Hehehehe. Ahei. Tuan tiga. Kau tidak apa-apa? Bocah ini berani menyerangku secara tiba-tiba. Lihat tendangan kaki kanan saya. Habisi dia. Aduh. Hahaha, 3-3. Tuan tiga, kau. Aku tadi lengah. Karena tidak mengelak. Pemanasan selesai. Sekarang aku akan serius. Serang. Salah paham. Aduh. Hei, kau melakukan apa? Permaisuri Meng, aku bisa memilih untuk bercerai denganmu tanpa syarat. Kalau begitu, jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Cih. Kakak, tidak apa-apa, ya? Bukankah ibunya mengatakan bahwa anak itu pengecut? Cih. Semua biaya pengobatan adikku, kau yang tanggung, mengerti? Iya. Pergi. Kak Sang. Lalu bagaimana dengan balas dendam untuk adikku? Masih berani menyebutnya. Adikmu itu bagaimana? Hanya karena masalah sepele kalian berdua. Aku rugi lebih dari 100.000. Kak Sang, aku sudah bersamamu begitu lama. Apakah aku tidak pantas mendapatkan lebih dari 100.000 itu? Kau jalang sialan. Kau hanya barang murahan yang mudah didapatkan. Di jalanan saja banyak sekali. Layak untuk lebih dari 100.000 milikku. Apakah kau sudah dilapisi emas? Sialan kau. Kak Sang. Ada apa? Aku baru-baru ini belajar keahlian baru. Ingin menunjukkannya padamu. Sudah dewasa sekali kamu, kebiasaanmu itu patut dipuji. Katakanlah, ada apa? Kau lihat dulu materi ini. Dongyang ingin menghancurkan kita, ya? Kita, Fei Yang. Semua klien pentingnya sekarang direbut Dongyang. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kita bertiga akan hancur. Kalau bukan karena kalian berdua yang memprovokasi Dongyang, bagaimana mungkin kita sampai di titik ini? Apa maksudmu? Menikmati keuntungan dari pesanan. Kau ingin menjebakku, ya? Seandainya aku tidak ada, kau bisa mendapatkan bonus dari begitu banyak pesanan? Kau jangan keterlaluan. Kalau tidak, aku akan berjuang sampai mati. Aku tidak akan menggunakanmu. Sesukamu. Baiklah, mau sampai hancur lebur? Aduh, kalian jangan bertengkar lagi. Sekarang yang terpenting adalah segera menemukan cara. Bagaimana menghentikan Dongyang untuk terus merebut klien kita? Penanggung jawab di pihak Dongyang adalah Wang Dong, kan? Iya. Beri aku 3 bulan, 3 bulan saja. Aku akan membunuhnya. Hanya kamu. Diam. Yang. Pergi dan siapkan untukku data detail klien Dongyang. Semakin detail semakin baik. Tuan Cheng, saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Hehehe. Sayangku hehehe. Kau hampir saja membuatku mati ketakutan. Cepat bangun. Kau sudah bangun? Tidurlah lagi sebentar. Bahan-bahannya sudah kutaruh di meja.
Ini di kantor. Jangan seperti ini. Sialan. Kukira jalan sialan itu kenapa tidak mau bermesraan denganku. Kau bilang Dongyang menawarkan kondisi yang begitu bagus. Kenapa perusahaan ini terus menunda penandatanganan kontrak? Karena Sanwo itu. Anaknya ingin masuk sekolah dasar swasta elit. Tapi Dongyang ini lama sekali tidak memberikan pengaturan. Jadi kontraknya belum juga ditandatangani. Sekolah dasar bangsawan. Bebe bersekolah di sana. Saya sudah memikirkan solusinya. Kau keluar dulu. Aku akan merencanakannya. Baiklah. Tuan San. Silakan. Tuan San, sudah lama saya ingin bertemu Bapak. Hari ini akhirnya bertemu. Kepala Ye, saya rasa perhitungan Anda salah. Grup kami bekerja sama dengan Dongyang atau dengan perusahaan Anda? Aku sama sekali tidak bisa menentukan. Tuan San, saya rasa Anda mungkin salah paham. Hari ini saya datang. Tetapi selain membicarakan kerjasama, ada juga masalah sekolah putra Anda. Oh, begini, saya dengar putra Anda ingin masuk sekolah dasar unggulan. Hal ini bisa saya urus. Bagaimana? Hal yang bahkan direktur besar dari Jepang pun tidak bisa urus. Kau, seorang sales murahan, apa kau bisa mengurusnya? Kepala sekolah Li. Tuan San, silakan terima telepon dulu. Nanti kita bicara lagi. Halo, kepala sekolah Li. Baik. Tidak masalah. Terima kasih, kepala sekolah Li. Aduh, saudara. Kau telah membantuku besar sekali. Kerja sama kita disepakati.